Udah. Oke, semuanya selamat pagi. Gak deng. Saya ulang lagi ya. Nanti di-cut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada Bu Meti Media Astuti, Sopian SOS MAP, telah memberikan kesempatan kita dalam mempresentasikan tugas yang kita kerjakan, yaitu ada kasus yang dimana lagi booming banget nih, lagi happening banget, kasus korupsi di sekitar 270 triliun yang dimana dilakukan di daerah Bangka Belitung di pertambangan sih, lebih ke pertambangan. Nah, kita bakal langsung next aja kali ya, soalnya untuk mengefisiensi waktu juga. Aku nggak sendiri nih, aku ada tiga orang lagi yang dimana ada Salma, Nurini Ginanjar, ada Azmi Sidik, ada juga Rizka Rahmatis, sama saya sendiri. Tapi ngomong-ngomong masalah duit 270 triliun nih guys, itu kan duit yang lumayan cukup besar kan. Aku bakalnya deh, sebelum ke yang lain mungkin kalau mau jawab boleh banget di komen lagi aja kali ya kalau mau ditanya, mau dijawab gitu. Pengen nanya dulu ke kelompok sendiri nih. Kalau misalnya naik Kataris, kamu punya duit sekitar 271 triliun, kamu mau dibelikan apa nih? Gitu. Mungkin saham kali ya, trading Widih, gitu. mainnya saham nih, gila. Mainnya saham banget nih. Kripto banget anaknya cuy, kripto-kripto. Tapi kalau misalkan sama nih, sama mau dibelikan apa di sekitar duit 271 triliun. Mau beli skip popen. Skip Popen, apa tuh skip Popen? Buat anak-anak K-pop ada yang tahu skip Popen tuh apa? Skip Popen apa anjay? Mungkin kayaknya lebih ke kayak aksesoris-aksesoris gitu kayaknya ya. Dibeli semua sama Enggak, Salma. mau nge-invest ke dunia K-pop. Invest dunia K-pop, mungkin bikin girl band baru ataupun boy band baru kita nggak tahu ya. Namanya Sama Entertainment, SM tuh sama gitu ya. Bukan Blackpink tuh manajemennya SM tuh sama cuy. Bukan apa ya? Bukan SM tuh apa sama gitu SM-nya tuh. Oke mungkin next nih ada. Alba manis. Betul, sama manis lagi, nambahin lagi, shit lah, nambahin lagi. Tapi kalau misalkan Azmi nih, Azmi sebagai cowok sama kayak aku, Mi, kalau misalkan punya duit 271 triliun, dibeliin apa, Mi? Beli MU. MU jelas, MU lagi terpuruk, guys. MU lagi terpuruk. Kayaknya MU jadi solusi yang terbaik deh buat investasi saat ini. Kayaknya ya, soalnya MU lagi terpuruk banget nih. Jadi duit 271 triliun itu bukan duit kecil, guys. Jadi emang benar-benar gede banget. Kita bisa nge-invest ke banyak hal gitu, baik ke negara ataupun kita pribadi. Kalau kita pribadi sih mungkin duit segitu nggak bakal habis 7 turunan ya. Cuman apa sih dengan angka 271 triliun ini, kita bakal langsung aja move ke yang selanjutnya. Kita bakal ngebahas mengenai profilnya dulu deh. Jadi ini kita ke profilnya dulu setelah ke kronologinya juga. Dan tadi bahas sama teman kita yang katanya mau bikin SM Entertainment baru gitu ya. Sama profil Peter Timah tuh kayak gimana sih? Nah, oke. Mungkin untuk cara lebih saya teman-teman dari gambar dari jelasin cuman ya, untuk menambahkan jadi kegiatan utama dari perusahaan ini tuh sebagai perusahaan induk yang dimana mereka melakukan kegiatan operasi penambangan timah dan juga melakukan jasa pemasaran kepada kelompok usaha mereka. Nah, perusahaan ini juga punya beberapa anak perusahaan yang bergerak di bidang perbengkelan, galangan kapal, jasa rekayasa teknik, penambangan timah itu udah pasti sama jasa konsultasi dan juga penelitian pertambangan dan penambangan non timah. Nah, PT Timah TBK ini juga punya izin usaha atau IUP di darat dan juga lepas pantai di Bangka Belitung. Nah, mereka juga punya izin usaha juga di Pulau Kundur yang dimana itu cukup besar seluas 473.310 hektar dan juga perusahaan itu berdomisili di Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung dan juga punya wilayah operasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, sama Cilegon, Banten. Thank you. PT Timah ini tuh bergerak cuma nggak satu di satu bidang ya, tapi banyak banget nih anak-anak perusahaan yang notabene-nya di bawah
PT Timah ini gitu. Jadi banyak banget lah yang bergerak di bidang-bidang yang lainnya, bukan hanya di sekedar di tambang aja gitu, masih banyak banget. Tapi selain dari profilnya nih, kita bakal langsung aja deh ke latar belakangnya. Kenapa sih dengan duit 271 triliun itu gitu? Kita bakal langsung beralih saja ke latar belakangnya. Yang dimana kalau mengenai latar belakang udah pasti ya korupsi itu jadi tunggu sebentar kasih delay mohon maaf ya kan ini belum beli laptop baru ya, belum ada duit 207 triliunnya. Tunggu dia agak sedikit agak delay tapi tunggu sebentar pemirsa, kita bakal langsung ke latar belakangnya. Kok gini ya, nggak sesuai dengan rencana. Tunggu ya, tunggu sebentar. Nah, ini kita ada latar belakangnya nih. Selain dari latar belakang, ini juga bakal jelasin secara kronologisnya kenapa duit 200 atau uang 271 triliun itu menjadi kasus yang booming banget dan happening banget di masyarakat yang bakal dibahas secara langsung oleh Salma. Sama boleh jelaskan nggak mengenai latar belakang serta kronologinya itu ada apa aja nih dari duit 271 triliun ini? Oke, jadi untuk secara kronologi ya, jadi kalau berdasarkan pemaparan awal kasus yang digelar oleh Kejaksaan Agung waktu bulan Februari, Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Bapak Semedana menjelaskan kronologi kasus ini yang dimulai pada tahun 2018 bahwa CVVIP melakukan MOU dan menyewa peralatan processing pelaburan timah dengan PT Timah TBK. Nah, tersangka yaitu Tamron alias Aon selaku pemilik CVVIP menyuruh Ahmad Albani yaitu manajer operasional tambang CVVIP untuk menyediakan biji timah dengan cara membentuk beberapa perusahaan fiktif. Nah, akhirnya SEP, MB. Nah, perusahaan itu tuh menampung biji timah ilegal dari IUP PT Timah Tbk. Nah, selanjutnya, agar kegiatan itu terlihat legal, PT Timah ini lalu menerbitkan surat perintah kerja atau SPK yang ditandatangani oleh Direktur Utama yaitu M. Riza Tabrani, yang dimana isi SPK itu menerangkan kalau perusahaan-perusahaan itu memperoleh kontrak kerja borongan pengangkutan sisa hasil timah. Awalnya kasus ini tuh terbongkar oleh Kejaksaan Agung Bangka Belitung, yang dimana lembaga ini langsung menahan Aon dan Albani yang terbukti mengakali praktik ilegal tersebut. Nah, dari pengungkapan kasus Aon dan Albani, ternyata kasus ini tuh semakin berkembang dengan skala yang gak kalah besar dan menyeret banyak tersangka. Muncullah dari situ tersangka yang bernama Suwito Gunawan dan M. Gunawan, bukan M. Gunawan yang ini. Nah, keduanya ini memiliki perusahaan yang melakukan perjanjian kerjasama dengan PT Timah Tbk pada tahun 2018, yang dimana perjanjian itu tuh tentang sewa menyewa peralatan processing peleburan timah. Perjanjian tersebut itu terbit dengan persetujuan petinggi PT Timah yakni Riza sebagai direktur utama dan Emil Ermindra selaku direktur operasional dan juga Alwin Albar selaku direktur keuangan. Pada saat itu tuh Suwito meminta M. Gunawan menandatangani kontrak kerja sama serta menyuruhnya menyediakan biji timah dengan cara membentuk perusahaan boneka. Tujuannya ini untuk mengakomodir pengumpulan biji timah ilegal dari IUP PT Timah Tbk yang seluruhnya itu punya tersangka, dan juga biji timah tersebut itu diperoleh dari IUP PT Timah Tbk atas persetujuan dari PT Timah Tbk, yang dimana baik biji maupun logam timahnya ini justru dijual ke PT Timah kembali. Untuk mengumpulkan biji timah hasil penambangan ilegal itu, para tersangka membentuk perusahaan boneka atau fiktif, yaitu CV Bangka Jaya Abadi atau BJA dan juga CV Raja Wali Total Persada atau RTP. Yang sedangkan dari sisi PT Timah, BUMN itu mengeluarkan biaya pelogaman selama tahun 2019 sampai dengan 2022 senilai 975
ya 7.975.581.982.776 ya, hitung sendirilah. Pokoknya itu banyak banget. Sedangkan total pembayaran ke biji timah yaitu senilai 1 triliun untuk melegalkan kegiatan perusahaan boneka. Nah, PT Timah Tbk juga menerbitkan surat perintah kerja borongan pengangkutan sisa hasil pengolahan SHP, yaitu yang dimana untuk melakukan kegiatan perusahaan boneka ini, PT Timah menerbitkan SPK borongan pengangkutan sisa hasil pengolahan yang disingkat SHP terkait dengan mineral timah. Nah, di mana keuntungan atas transaksi pembelian biji timah tersebut dinikmati oleh para tersangka. Tidak hanya itu, para tersangka juga mendapat persetujuan Riza untuk mengakomodir penambang timah ilegal di wilayah IUP PT Timah. Nantinya produksi mineral biji timah ilegal itu akan dikirimkan ke smelter milik tersangka yaitu Suwito, lalu dijual kembali ke PT Timah. Kurang lebih pola dari tindak kejahatan ini itu sama, membuat perusahaan fiktif, menjual kembali dan mendapatkan hasil keuntungan yang lebih besar lagi. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Agak sedikit rumit ya, tapi ada nama Gunawan-Gunawannya sama banget lagi namanya sama aku M Gunawan, tapi itu bukan aku guys, aku hanya sebagai mahasiswa aja kayak gitu ya. Dan buat yang lainnya nih, kayaknya selain dari latar belakang ada nggak sih kayak siapa aja pihak yang terlibat, karena banyak banget yang disebutin sama secara latar belakang tuh bukan satu orang aja nih yang melakukan kasus korupsi ini, tapi banyak banget pihak yang terlibat. Nah, mengenai pihak yang terlibat, tadi bakal langsung dibahas oleh Azmi deh, pokoknya sama Azmi ya. Buat latar belakangnya tuh, buat latar belakang lagi. Buat di pihak yang terlibat tuh bakal dibahas sama Azminya secara langsung. Tunggu sebentar Azmi. Nih, siapa saja pihak yang terlibat? Karena banyak banget yang kayak eh, peran-peran itu banyak banget, nanti bakal jelasin secara langsung dan secara detail oleh Azmi. Kepada saudara Azmi, dipersilakan. Tadi kan udah dijelasin ya latar belakangnya sama kronologinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ada siapa saja sih pihak-pihak yang terlibat dalam kasus korupsi PT Timah ini. Mungkin pertama di sini tuh ada beberapa pihak ya. Pertama tuh ada pihak pejabat PT Timah Tbk. Yang kedua ada pengusaha swasta dan perusahaan terkait. Yang ketiga adalah pejabat dan pemerintah daerah. Nah, untuk pejabat PT Timah Tbk ada beberapa nama yang udah saya kantongi ya. Pertama ada Mokhtar Riza Pahlevi Tabrani, yaitu menjabat sebagai Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016-2021. Nah, dia tuh diduga terlibat dalam pembentukan perusahaan boneka dan penandatanganan kontrak kerjasama dengan perusahaan smelter untuk melegalkan biji timah ilegal. Nah, yang kedua ada Emil Emindra, Direktur Keuangan PT Timah Tbk tahun 2017-2018, terlibat dalam pembentukan perusahaan boneka dan penandatanganan surat perintah kerja dengan pengusaha swasta. Yang ketiga ada Alwin Albar. Ya, dia itu sebagai Direktur Operasi Produksi PT Timah Tbk periode 2017-2021 bersama dengan pejabat yang lainnya yang tadi saya sudah sebutkan, terlibat dalam pembuatan dokumen kerjasama dengan perusahaan smelter dan menyadari adanya penambangan liar di wilayah PT Timah. Nah, untuk pengusaha swasta ada beberapa nama juga. Ada Tamron Tamsil. Nah, dia tuh beneficial CV Venus Inti Perkasa atau VIP, diduga menyuruh anak buahnya untuk menyediakan biji timah
dari tambang ilegal di PT Timah. Nah, yang kedua ada Tony Tamsil, adik Tamron Tamsil, dituduh menghalangi penegakan hukum dengan menyembunyikan dokumen dan alat bukti serta menyewa preman untuk meneror jaksa. Nah, yang ketiga ada Hasan G alias Ahsid, Direktur Utama CIPI Venus Inti Perkasa atau VIP. Keterlibatan masih dalam pengembangan penyelidikan oleh Kejaksaan Agung. Nah, yang keempat ada, mungkin kalian teman-teman juga udah tahu ya, Harvey Mois, perwakilan PT Revenue Bangka Inc. diduga terlibat dalam korupsi dan pencucian uang terkait kasus ini. Nah, yang kelima, Helena Lim. Ya, Helena Lim sebagai manajer PT Quantum Skyline Exchange diduga membantu mengelola hasil dari tindak pidana korupsi dengan memberikan saran dan fasilitas kepada pemilik smelter. Nah, yang ketiga ada pejabat pemerintah. Selanjutnya ada pejabat pemerintah. Ada beberapa nama. Yang pertama ada Amir Syahbana, Kepala Dinas SDM Provinsi Bangka Belitung, periode 2021-2024. Yang kedua ada Suranto Wibowo, Kepala Dinas SDM Provinsi Bangka Belitung, periode 2015-2019. Yang ketiga ada Rusbani. Nah, Rusbani itu sebagai PLT Kepala Dinas SDM Provinsi Bangka Belitung, Maret 2019. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan oleh Kejaksaan Agung. Nah, mungkin itu untuk pihak-pihak yang terlibat yang bisa saya sampaikan. Oke, lumayan cukup banyak nih guys buat pihak yang terlibat. Mungkin lebih dari 1 orang juga, bahkan 2 orang lebih banget. Bahkan tadi ada nama yang kita juga kenal, Bapak Harvey Moyes gitu, yang dimana dia juga sama terlibat sebagai ada pengaruh influencernya juga gitu lah. Pokoknya dia tuh terlibat juga. Itu sangat benar-benar keren banget sih. Itu banyak banget orang yang terlibat gitu. Saking kerennya ini tuh menghasilkan dampak yang luar biasa bagi negara, tapi negatif guys, bukan positif ya, tapi negatif. Nah, langsung aja kita langsung ke selanjutnya nih, ngomongin masalah dampak. Korupsi ini pasti berdampak ke pihak manapun gitu, baik secara negara ataupun secara masyarakatnya gitu. Nah, aku pengen nanya nih, langsung ke Azmi deh, aku nanya. Ada nggak sih Mi dampak yang dikorupsi kepada negara ini gitu, atau kepada masyarakat gitu? Nah, untuk dampak dengan korupsi yang begitu banyak, sekitar 271 triliun, pastilah berdampak bagi negara gitu. Ya, yang pertama kasus PT Timah ini berdampak bagi lingkungan ya. Dan berdampak besar dari sisi lingkungan. Penambangan timah yang ilegal yang terjadi secara masif menyebabkan kerusakan ekologis yang sangat serius, mencakup area lebih dari 170 hektar, 170.000 hektar. Nah, termasuk hutan dan wilayah non hutan. Nah, kerusakan ini berdampak langsung pada keseimbangan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, dan serta pencemaran tanah dan air mempengaruhi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Nah, selanjutnya ada dampak dari aspek ekonomi. Nah, negara kehilangan potensi pendapatan dengan jumlah besar. Kejaksaan Agung mencatat bahwa 26,6 triliun berasal dari pembayaran biji timah ilegal oleh PT Timah. Sementara 2,85 triliun merupakan kelebihan pembayaran atas sewa smelter. Hal ini mencerminkan pemborosan sumber daya negara yang seharusnya bisa digunakan untuk kepentingan publik. Selain itu, aktivitas pembangunan ilegal mengganggu mata pencaharian masyarakat lokal seperti petani dan nelayan,
karena lahan dan sumber air yang tercemar tidak bisa lagi digunakan oleh masyarakat dengan semestinya. Dampak ini memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar tambang dan negara. Mungkin itu untuk dampak ya, yang paling mencuat. Sekian. Oke, kalau dampaknya itu kerusakan negara tuh secara materi itu mungkin adalah kerugian negara tuh banyak banget. Dan ada juga ternyata kerugian yang ada di masyarakat sehingga secara sosial ekonomi daerah tersebut tuh terganggu. Itu mungkin dampak dari korupsi yang dilakukan oleh PT Timah ini. Namun selain dampak juga nih, ada nggak sih penanganan kasus yang dilakukan baik itu dari negara ataupun yang lainnya mengenai bakal disampaikan sama aku pengen nanya Asmi lagi deh. Mi ada nggak sih penanganan kasus Mi mengenai kasus Timah ini Mi? Untuk penanganan eh, kasus korupsi timah ini, langkah awal yang dilakukan oleh penyidik adalah penyelidikan menyeluruh terhadap pihak-pihak yang terkait. Kejaksaan Agung tidak Kejaksaan Agung telah memeriksa lebih dari 172 saksi dan menetapkan 16 tersangka dalam kasus ini. Selain individu, 5 korporasi juga terjerat sebagai tersangka dalam kasus korupsi niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk. Dalam upaya pengembalian kerugian negara, Kejaksaan Agung melakukan penyitaan aset diduga berasal dari hasil korupsi. Barang bukti yang disita meliputi uang tunai ratusan miliar rupiah, puluhan keping emas, serta alat berat yang digunakan dalam kegiatan penambangan ilegal. Meskipun nilai kerugian negara sangat besar, Kejaksaan Agung menekankan bahwa fokus utama adalah bagaimana cara mengembalikan kerugian tersebut melalui proses hukum yang berlaku. Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus ini, Komisi Kejaksaan membentuk tim khusus yang bertugas mengawasi proses penyidikan dan penuntutan. Langkah ini diambil untuk menjaga integritas proses hukum dan memastikan bahwa penanganan kasus berjalan sesuai dengan prinsip keadilan. Secara keseluruhan, penanganan kasus PT Timah Tbk oleh Kejaksaan Agung menunjukkan upaya serius dalam menegakkan hukum pemberantas korupsi di sektor pertambangan. Sekian. Itu mungkin langkah dari negara dan upaya negara dalam mengatasi permasalahan ini. Tapi dengan sebegitu rumitnya kasus ini serta banyak banget masalah yang terjadi nih di kasus ini, pengen nanya deh secara kesimpulannya atau ada nggak sih saran gitu mengenai kasus ini yang bakal dilemparkan langsung kayaknya kepada Rizka deh. Rizka, boleh tahu nggak kesimpulan sama ada nggak sih saran buat kasus ini gitu, baik itu saran terhadap masyarakat ataupun saran terhadap negara dalam ya upaya untuk minimal kalau misalkan next nanti ataupun nanti tuh gak ada lagi korupsi yang kayak gini gitu. Ada nggak, Riz? Baik, terima kasih sebelumnya kepada Gunawan telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan kesimpulan maupun saran terkait kasus korupsi ini. Kesimpulan dari kasus korupsi timah 271 triliun di Bangka Belitung ini membuktikan lemahnya pengawasan dan juga tata kelola sektor pertambangan. Kolusi antara oknum PT Timah, penguasa, dan pejabat menyebabkan kerugian negara, kerusakan lingkungan, dan juga ketimpangan sosial. Meski KPK telah menindak, kasus ini menunjukkan perlunya reformasi sistemik, yaitu dengan pengawasan ketat, penegakan hukum tegas, dan juga tata kelola pertambangan yang transparan untuk mencegah korupsi serupa di masa depan. Lalu, saran yang mungkin dari kelompok kami bisa sampaikan yaitu untuk menanggulangi korupsi di sektor pertambangan timah diperlukan langkah-langkah konkret yang menyeluruh. Yang pertama, penerapan sistem pengawasan digital pada seluruh rantai pasok timah dapat meminimalisir manipulasi data produksi dan juga distribusi.
Lalu yang kedua, adanya penegakan hukum harus dilakukan secara tegas terhadap pelaku korupsi dan juga penambang ilegal dengan sanksi yang berat. Lalu yang ketiga, adanya penyederhanaan sistem perizinan yang transparan akan menutup celah untuk praktik suap. Lalu yang keempat, adanya pelibatan aktif dari masyarakat lokal dalam proses pengawasan dapat menciptakan mekanisme kontrol sosial yang efektif. Lalu yang terakhir, program edukasi anti korupsi bagi seluruh pemangku kepentingan kebijakan perlu digencarkan, untuk membangun budaya integritas. Nah, dari implementasi kelima angka ini secara konsisten yang dapat dilakukan oleh pemerintah, perusahaan swasta, dan juga masyarakat akan menciptakan tata kelola pertambangan timah maupun pertambangan lainnya yang juga bisa menjadi lebih akuntabel dan juga berkelanjutan. Baik, cukup sekian dari saya. Saya kembalikan lagi ke Gunawan. Sebelumnya terima kasih ini kepada kalian semua. Namun ada satu poin yang menarik dari kesimpulan yang saya tadi berikan, ada di saran sih, lebih ke saran, yaitu ada di edukasi masyarakat. Karena pada dasarnya korupsi yang besar itu terjadi karena korupsi yang kecil dulu gitu. Jadi korupsi itu tidak mengenal kaya atau apa, tapi korupsi itu adalah tentang kesadaran diri. Makanya betul banget apa kata Rizky dari kelompok kita sampaikan bahwa edukasi masyarakat itu paling penting, aktor yang paling penting dalam meminimalisir korupsi. Kalau paling bisa tuh menghapus korupsi. Itu tuh paling penting adalah edukasi masyarakat. Bagaimana menyadarkan atas korupsi itu nggak baik gitu. Yang besar itu kayak kasus kita yang kita sampaikan ada di 270 triliun itu adalah kasus yang besar yang berawal itu tuh mungkin dari kasus-kasus yang kecil. Kayak misalkan nih korupsi waktu ataupun korupsi apapun itu bisa terjadi aja di masyarakat kita gitu. Nah, itu tuh bisa edukasi masyarakat sebagai langkah yang bagus dalam mengatasi permasalahan korupsi atau meminimalisir lah korupsi-korupsi yang ada di Indonesia kayak gitu. Mungkin sekian dari kelompok kita mengenai kasus timah yang jadi happening banget di masyarakat akhir ini. Saya Gunawan dan empat teman yang lainnya mengucapkan terima kasih lah menonton ya. Kalau ini menonton berarti menonton video kita. Terima kasih kepada Ibu Meti Media Astuti telah menyempatkan waktu atas menonton presentasi kita, dan terima kasih juga kepada kalian semua yang telah menyempatkan waktu nih untuk mempresentasikan waktu yang ada. Saya Gunawan dan keempat yang lainnya ada Rizka, ada Azmi dan Salma. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.